Yap. Oke. Tapi belum terlihat ya apa yang sedang didiskusikan juga dari Navi. Sedang memikirkan secara masak-masak. Nah ini lagi mikir lagi ya. Atau mau ban ke mid lane-nya juga masih available. Parshanov. Parshanov. Terlalu banyak ya kayaknya ya. Yves juga masih ada. Atau bahkan dari Valentina juga bisa. Valentina ditutup. Ini mereka harus bisa pegang Joy ya. Yang pegang Joy di tim Liquid masih belum ada. Parsha diambil. Burst damage-nya sangat-sangat cukup sekali. Akan bisa ngusir Granger di belakang. Ya. Pasti ya. Badan gak sih abis ini? Ini 2 badan nih takutnya buat Navi. Satu badan. Dari tim Liquid dia butuh badan gak sih? Ya. Dia tuh nemenin Aran. Kalau nggak misalnya badan nggak ada sekalian mainin satu hero lagi. Oke. Glory buat Aran aja. Iya. That's it, cukup Aran. Blue-nya diambil. Akhirnya kita ngeliat Blue ya setelah Iya. adanya Revamp. revamp juga. Alright. Dan last pick mid lane-nya. Agak jebelin tuh Blue yang sekarang. Cepet Iya, banget. Cepet banget ya, dikeramasin ya. Iya. Dikeramasin tuh. Itu sebenarnya calon BA-nya yang baru nanti itu. Oke. Dan Vexana ternyata. Romnya untuk bisa memberikan sisi tambahan harusnya. Chow Jauh. head. Iya benar. Ada Jauh Jawhead head, gue juga jauh ya. head sih. Chow head. Ada Joy juga kan soalnya. Gue lebih suka jauh head sih. Yap. Bisa lebih agresif juga ya. Lebih Bisa bantuin agresif. farmingnya juga buat cepat. Tapi last pick dari tim Liquid ID menuju ke arah Widy. Hero Rom apakah yang akan dibawakan juga pick of power sih mungkin harusnya ya untuk bisa nambahin sisinya lagi juga. Karena kan tadi Matilda memang ada sisinya. Tuh. Kompleks banget juga dia bisa nyelamatin. Memanfaatkan detik-detik terakhir untuk dipikirkan secara matang-matang dan Chow. Jadi ya memang pilihan terbatas lah tadi untuk tim Liquid. Dan Chow-nya di sini akan bisa meng-cancel, at least bisa buka rumput, bisa meng-cancel Joy juga. Ada single target pick off yang bisa dikombinasikan bersama dengan Parsha nanti. Alright. Tapi ya partai hidup dan mati bagi Navi. Mampukah mereka memperpanjang nafasnya untuk di regular season ini ataukah kesempatan akan semakin tertutup? Ada di tangan dari tim Liquid ID pula. Wah, kalau bicara soal kesempatan pasti masih ada untuk Navi dan juga untuk tim Liquid. Sama-sama punya chance, tinggal bagaimana translate into the game. Oke, kalau gitu one last chance Navi. Mereka harus bangkit atau mereka dimakan oleh tim Liquid. Zoe Pelarena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane after. Moment of truth yang akan kita lihat. Mungkin ini bakal menjadi satu game yang cukup berat untuk Navi ya. Pressure untuk membuka kesempatannya lagi juga. Bertahan dan membuka kesempatan menuju ke babak playoff. Tapi masalahnya yang mereka hadapi juga adalah tim yang benar-benar lagi bangkit dan merangkak naik Om. Ya lagi butuh poin ya. Sangat. Butuh juga agar tidak terhambat di posisi yang ke-7 nantinya. Dan kita akhirnya melihat juga ada Sakura tadi di line up down. Sakura ya. Nah ini dengan tipikal ini adalah salah satu hero nyamannya juga untuk Keskiel ya. Dengan Karsa, dia bisa rotasi dengan Wings by Wings-nya dan bahkan ngasih poke damage membuat dari Shive agak sedikit harus mundur. Dan Worshipball masih cukup nyaman ya ternyata dengan Joy yang dipakai. Karena memang sangat sulit untuk melepaskan Joy kalau sampai jatuh ke tangan Favian juga. Magic Shoes fourth item tadi untuk Worshipball. Dan dari emblem setnya nih, Temporal Rain masih standar ya berarti ya. Memang tidak harus diubah sama sekali untuk temporalnya. Ya, bahkan terkena buff nih, Temporal Rain. Yes. Dan secara level juga again ya, Worshipball ini unggul loh di atas Fabian. Farming pattern-nya ini bagus banget buat Worshipball. Oke, tapi lihat di depan sana. Fabian membalikan kembali ke arah Retribution dikeluarkan bersama dengan satu Shadow Kill. Dan first blood di tangan para pasukan dari tim Liquid. Mencoba untuk menghindari seorang Worshipball. Mencoba untuk menyelesaikan ritme temponya. Dan ternyata tidak berhasil mendapatkan Yeskiel. Ya terbang ya langsung kabur juga dengan Wings by Wings sehingga tidak ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh Navi. Karena yang hilang ya ini Kars. Tapi yang dapetin poin killnya Widy ya masih oke lah. Ya, sebenarnya Widy juga bakal nahan nih buat bagian mid-nya ya. Jadi tidak akan ada EXP yang terbuang nanti untuk EXP. Oh, mereka memasangkan satu buah poin kill kah, tapi nampaknya dapat sana Fabian. Habis saja di take down. Lihat, dia terkena Terrify.
lihat bergoyang bahwa di depan sana dan sekerat membuat waktu yang cukup untuk para pasukan dari tim Na'Vi mendapatkan turtle pertama mereka. Iya, dan mengetahui Faviannya Rico ya. Again Aman. ya tim Liquid ID, mereka terlalu terburu-buru gak sih Om? Ya. Tadi mereka berusaha untuk masukin quad shadow-nya sebenarnya ke X-Magic. Cuman aku ngeliatnya nggak masuk sama sekali dan kena efek Serify tadi. Iya, godek dikit. Jadi harus terpaksa mundur dan akhirnya ini jadi kesempatan untuk Woshipol dan kawan-kawan. Bisa secure turtle, bisa curi juga ke area jungle-nya. Dan keuntungan sekarang lagi dipegang dan dikontrol oleh Na'Vi Om. Ya, dapetin turtle 1 di bagian topnya juga masih damai sekarang ya. Iya. Di early game tadi kalau kita melihat dari game yang pertama, Aaron Shiki yang menjadi bulan-bulanan sebenarnya untuk tim Na'Vi. Tapi so far Aaron Shiki belum ada gangguan sama sekali di bagian top. Ini bukan chip, berarti dia harus dia lebih nyaman lah sebenarnya untuk di awalan. Ada deg-degan ya. Kalau chip kan tiba-tiba masuk buka shortcut di turret. Gak perlu overthinking ya. Iya benar. Wah tapi kalau ngomongin ke arah Betis ini nyebelin banget. Karena Widinya ini bisa tiba-tiba di take down sama dia. Bisa dimakan tiba-tiba asal damage-nya cukup. Dan CV kali ini sedikit memenangkan laning mereka. Tapi lihat di depan sana. Dari sosok seorang Favian dengan shadow kill berhasil mendapatkan seorang CV. One last hit. Dan yang aku suka dari Widya adalah dia deny rotasi para pasukan dari tim Na'Vi. Aaron Shiki bakal coba untuk menghindari damage para pasukan dari tim Black. Tapi ternyata dibalikan kembali kanan dan Kart. Sakaratul maut. Tiar Fleet. Iya, tadi mengetahui juga Serify ya yang dibawa sama Shive. Nah itu tuh yang aku bilang tadi tidak didapatkan di game yang pertama. Game ini pas dari Iron mau nyerang, dari sosok Favian sama Widinya udah siap. Udah satu suara gitu loh, udah ditutup jalurnya. Oke. Tapi sebenarnya gold gap-nya nggak jauh-jauh banget juga, tapi Widya kebetok. Gak apa-apa. Gak masalah, dari tadi kita udah lihat banyak yang benjol di lane of dan Om Wawa. Benjol part 2. Benjol part 2. Banyak ya tadi. Tadi awal siapa tadi? X-Magic ya tadi? X-Magic. X-Magic di awal ya. Oke, Nggak oke. apa-apa ya, bisa Early kita- game semua nih yang kejedot nih. Kita cek ya P3K abis ini ya. Dikompres takutnya ya, benjol. Tapi ya itu balik lagi dari segi goldnya juga nggak terlampau jauh. Berarti ada space lagi yang bisa dimanfaatkan sama Na'Vi. Terutama turning patternnya Woshipol. Ya, paling Peta Woshipol sendiri yang masih belum patah sih kalau aku lihatnya ya. Iya. Masih cukup baik-baik saja. Tinggal sekarang nih kalau mereka mau coba untuk kontes ya Becky Shea bisa Oh nggak buat bakal lihat Tsunami Slam! Berhasil melakukan Winnie. Following up ke arah bottom lane terhadap sosok Ranger CV berhasil menimbulkan impact yang sangat luar biasa. Aran, best everybody. Kart waktu melakukan following up tapi ternyata Favian di depan sana mencoba melakukan segi fight time. Aran Segi is coming up. Mencoba Sarkar. Men-take down begitu saja. Membalikan kembali keadaan dan pangan. Apakah Retribution berhasil didapatkan oleh seorang Woshipol? Tapi nampaknya Aran Segi. The villain boy from Team Liquid berhasil menyelamatkan turtle mereka. No perfect turtle for this time. 2 kali berarti ya. Ini second retry ada di Aaron Shiki. Iron R-nya retry kayaknya nih. Wow, mahal ya itu tadi. Dan Aaron juga membantu, itu poin plus jelasnya. Apalagi di bagian top ternyata untuk Shive sendiri gagal mendapatkan platingan tadi ya, karena sudah habis juga untuk platingannya. Di buy one-in sih CV hati-hati ya. Dalam kondisi sangat prima nih Iron Shiki dengan adanya buff turtle yang dia miliki. Dengan gold difference juga cukup menakutkan. Dengan item pertama yang dimiliki dari Iron Shiki, apakah sudah kembali lagi ke on the track dari champion roster mereka loh? Oke, ini udah mulai kelihatan mereka bangkit ya dengan sinergi juga. Iya, ini kelihatan beda nggak sama tadi? Kelihatan jelas Ya, kan? kayak mau kemana targetnya, move-nya tuh satu suara gitu, kompak. Ya, tapi top lane diserahkan kepada Na'Vi ya. Tidak ada gangguan untuk Shive juga yang bisa mendapatkan top turretnya. So ya, outer harus direlakan juga. Pertukaran mungkin akan ada untuk di area bottom nih sekarang. Karena setupnya ada Chow dan juga Hard gitu. Oke, coba untuk dapetin outer juga sebenarnya, tapi ada konsil terdengar. Oh, konsil terdengar di manakah pergerakan itu tersebut? Apakah Tsunami Slam? Aram jadi pilihan utama. Tapi nampaknya Winnie mencoba untuk melakukan targeting karena belakang belum ada bisa didapatkan. Dan di follow up dengan Vader Strike. One last hit Winnie. Flicker forward defensive dikeluarkan. Nampaknya tidak bisa berhasil melakukan siapapun. Winnie, apakah kebingungan dengan target yang akan didapatkan? Sedangkan hanya satu purify dari para pasukan dari tim Na'Vi. Iya, oke. Dan wah ini bagus banget sih untuk Kars ya, Wolf. Oh, Iron Shiki, Kars, flicker for defensive. Bakal coba untuk dapetin momentum, tapi Iron Shiki udah mulai kembali dengan agresivitasnya. Udah berani juga ya pastinya untuk bisa memberikan poke damage setelah adanya dari Sarlium juga yang selesai. Tapi bakal ditabrak bawah. Mereka mau lebih, the way of Dragon. Purify akhirnya dikeluarkan, tapi nampaknya lihat dengan ada zoning out yang dilakukan. Cukup satu turret saja, body block yang terlalu banyak mengabsorb damage. Tidak bisa dilakukan oleh seorang Winnie. Berhasil membalikan kembali kondisi, tapi lihat Favian, one by one situation dengan Retribution. Apakah masih didapatkan, tapi nampaknya Retribution from Favian. Gagal lagi.
Aran save the day more this time. Fabian mencoba untuk melakukan sedikit buying time. Dan ternyata di depan sana X-Magic one last hit still survive kan. Tidak bisa terlalu lama karena Iron Seke menutup dengan double kill. Iron Seke, sosok yang sudah lama tidak kembali ke lane out dan tidak kembali dengan prima gameplaynya. Tapi ternyata di game yang kedua lebih menggigit. Ini tim Liquid ID kayak punya Shadow Retri loh. Shadow Retri, Shadow Striker. Shadow Striker. Lumayan ya, bisa cover di belakang juga. Retribution lagi gak masuk, tapi gold lanernya, EXP lane-nya. Dapetin last hit. Yang dapetin last hit tadi buat objektif turtle. Iya, dan itu bagus banget dan akhirnya jadi sebuah kesempatan untuk tim Liquid ID. Mereka melakukan dominasi, menghancurkan outer middle turret yang cukup mahal juga dan bahkan tidak berhenti sampai situ. Adanya invade karena purple buff juga telah dilakukan. Tapi itu dia Fabian gak boleh menerima damage dengan terlalu banyak. Karena ini terlalu bahaya. Kalau dia terlalu menerima damage dengan kondisi purple buff-nya muncul. Kalau diinvasi dia cuma bisa angkat tangan. Dia sekarang ini yang dia pegang di kakinya itu purple buff yang dari tim Navi. Oke. Dan kembali di reset ya, tim Liquid juga walaupun dalam keadaan unggul mereka nggak mau terlalu terburu-buru Benar. untuk ngasih team fight lagi atau inisiasi lagi. Lebih ke oke, fokus objektif dulu, dapetin inner turret di top lane, mundur lagi dan menguasai terlebih dahulu area dari jungle milik dari Navi. Dari tialnya, naiknya mereka harus lebih sabar dulu sih. Ya. Karena mereka masih punya jaminan kan buat dilihat game-nya. Shive-nya ini kayak susah banget nanti buat bisa dijemput. Karena untuk targeting sendiri Shive tadi lumayan harus di-all in loh. Iya di bawah. Dan body blocknya itu kayaknya Widhi udah mulai harus mikirin sih. Gimana cara nge-absorb damage yang diberikan dari sosok seorang Shive. Entah dia pakai Queen Swiss, entah dia pakai Starlight Armor. Yap. Apalagi melihat dari itemnya juga kan tadi Melty Crown baru selesai juga. Sorry, Twilight Armor maksudnya. Oke. Setelah lagi Lord juga akan muncul ya. Masih coba untuk dikuasai dulu. Udah mulai kelihatan kedua belah gold laner 1v1 di arah topnya. Sementara dari lagi Worship Paul, ini punya level yang cukup mengejar sih harusnya. Secara power retribution, balik lagi nih. Kalau misalkan gak ada Shadow Retri, ini kalau secara adu retrinya akhirnya bisa imbang. Tapi Worship Paul perform banget sih di match ini. Ya. Dia perform banget ya nunjukin kalau kualitas gameplay dari sosok jungle yang benar-benar berbakat. Tapi lihat Becky langsung mencoba untuk melakukan keramas terhadap seorang Aran tapi tidak berhasil. Well Dragon! Wede! What a way of Dragon from Wede! Berhasil melakukan satu mobile kill tapi ini Becky harus hilang menjadi point kill yang kedua didapatkan oleh tim Liquid. Menandakan Lord kali ini harus bebas di tangan dari tim Liquid. Ya walaupun ini masih Lord yang pertama juga ya. Tapi 2 point kill yang ditabung lagi sama tim Liquid ID akan menambahkan pundi-pundi tabungan mereka juga. Apalagi Lord yang akan berjalan di area top nih nantinya akan bisa men-trigger ke arah holy defense-nya. Ya mungkin vision sih yang menjadi kendala tadi untuk Navi ya. Karena meskipun mereka punya Bekisha yang bisa ada di bagian rumput tengah tadi. Cuman yang di rumput yang ada spot orangnya nih yang nggak terpantau sama sekali tadi yang memudahkan akhirnya harus terpick off-nya Cars. Wah, jangan lupakan juga ya ini skin terbaru dari sosok Sakura. Sakura. Iya. Keren ya. Keren banget, Keren gila. banget. Makanya kalian bisa dapetin juga. Langsung login sekarang juga. Tapi dengan Lord yang memang di slow push, di zoning out sudah. Better Ice Strike membuat akhirnya dari Navi pun harus merelakan inner turretnya hancur. Ya, gua gak mau sih. Relakan dulu karena ini masih dengan slow push juga loh. Masih ada lagi susulan demi susulan dari tim Liquid ID dan Navi harus mencari celah kapan dari tim Liquidnya juga membuat kesalahan. Ini harus pelan-pelan juga sih buat tim Liquidnya, nggak bisa yang terlalu terburu-buru. Karena udah mulai harus melihat di mana inner turret bawah juga masih belum terlalu terdorong. Ya, Oke, tapi dengan adanya pasif di arah top lane sudah pecah dengan sosok Pedro Estek terlalu sakit. Wede mencoba untuk memancing keributan di arah top lane karena dia udah melakukan sedikit kekeran. X-Magic akan menjadi pilihan utama kah? Atau berpasukan dari tim Liquid akan memaksa tim fight di depan sana. RCK belum membuka kerjasama force clear ini sangat cepat membuat perpasukan dari tim Liquid. Kali ini benar-benar tidak bisa tertembus lagi. Navi masih bertahan. Ya walaupun ini memang masih Lord yang pertama ya, hanya men-trigger ke arah holy defense-nya aja. Masih di bawah menit 12 juga, tapi seenggaknya sekarang Navi hanya tersisa 3 base turret dan lihat, Masih penumpukan lagi ya. wave-nya akan masuk lagi. 3 lane. Dan Estreknya dipancing terus supaya membuat perpasukan dari tim Liquid dan Tsunami Slam ke arah belakang. Tapi tampaknya Kars akan mau dan sosok Magic kali ini tidak bisa bertahan dengan cukup lama. Wajibal walase dengan sosok seorang Aran di arah belakang. Seorang Aran Sigi berhasil ditunggangi oleh sosok yang dikeramasin yaitu Becky. Gak ada jalan untuk pulang.
untuk seorang Becky. Dan dia nggak cukup damage karena following up ketika lagi ngeramasin serang Iron Shiki. Oke, tapi Becky-nya untungnya masih selamat juga ya. Jadi nggak ada point kill tambahan lagi buat tim Liquidnya juga. Tapi zoning out dari Vidor Ice Strike ini cukup membuat agak sedikit pusing ya. Ya, kan dari tadi kita melihat waktu lagi mau naik ke atas juga ya. Mereka selalu bisa melakukan zoning sehingga tidak ada yang mendekat ke shield, ke base turret-nya. Dan mudah tadi untuk tim Liquid tinggal menabrak ya. Bersamaan dengan Vidor Ice Strike yang dibuka tadi. So dari goalnya juga masih unggul semuanya dari tim Liquid ID dan akhirnya kita melihat Worshipful ini tertinggal. Mungkin karena buff demi buffnya yang sudah mulai diambil satu demi satu. Gak ada sumber lagi ya untuk bisa farming, hanya benar-benar ngandelin ke arah minion-minion yang masuk juga. Tapi yang perlu diperhatikan Iron Shiki di sini untouchable 404 100% kill participation, apalagi dia udah punya juga ke arah concentrated energy. Ya, bahkan sangat-sangat sustain ya. Concentrated jelas menjadi salah satu jawaban juga untuk membuat harinya akan sangat sustain di longer team fight yang akan dilakukan. Becky Shay akhirnya nih sebuah vision bisa dimaksimalkan dengan Navi ada di sana tapi langsung diusir mundur dengan Aran juga yang tahu kalau ada orang juga. Jadi Kars yang harus dicari oleh tim Liquid ID sekarang bukan Becky Shay. Wah, tapi lane atasnya bagus lagi. Iya, lane atas sengaja dia diamkan terlebih dahulu tapi lihat di sana Yeskiel! Purify Saturday Purisai! Gagal melakukan abang duel dengan poin berhasil mendapatkan satu seorang gas. Follow yang dapat dengan Vidor Ice Strike berhasil mendapatkan 2 poin kill. Membuat termasuk dari tim Navi mereka kehilangan pemainnya. Dan nampaknya Winnie, Immortality masih didapatkan. Base akan menjadi sebuah pilihan utama. Pilih Base atau Lord, tapi nampaknya tim Navi memilih untuk mundur. Dengan adanya Base pilihan utama mereka. Karena udah kecicil loh, ini penumpukan wave-nya udah membuat akhirnya sepertiga dari full HP base-nya pun hilang. Tanpa bisa melakukan kontes lagi, kurang jumlah. Dan mereka juga ke distract dengan minion-minion yang harus di-clear juga di top lane. Sehingga Lord jatuh kembali ke tangan dari tim Liquid ID, Om. Wow, say thanks to si Yeskiel. Ya, ya. Dia dengan Purify-nya, wise decision terhadap Purify. Kalau tadi nggak Purify, mungkin game ini dipegang Navi sih. Ya, udah hampir diculik tadi, masih bisa kabur tadi dengan Purify juga. Dan nice juga untuk tim Liquid di mana mereka menunggu untuk Lordnya yang tidak langsung diambil sekarang, tapi menunggu untuk sampai dengan detik yang 10 seperti ini. Jadi Lordnya akan masuk di next wave-nya, dan itu dia. Sedang berjalan untuk di area top dari Lord. Sedangkan Navi yang harus mencari celah nih. Menculik siapa nih sekarang pertanyaannya? Ya, dan Iron udah full item juga. Divine Glaive tadi baru saja selesai. Menjadi item terakhirnya. Penumpukan wave minion telah dilakukan oleh tim Liquid ID. Ini bakal sulit sih buat Navi. Di stacking seperti ini dan di arah bottom lane harusnya mereka dapatkan. Para pasukan dari tim Liquid ternyata mencoba untuk memancing keributan. Tidak ada source kill yang keluar dengan cukup banyak. Tim lane juga udah mulai masuk. Lordnya dengan sangat cepat. Vidor Ice Strike dilakukan following up damage untuk memberikan sedikit pressure. Tapi Iron Shiki fokus ke arah turret. Gak melihat apa terjadi dengan Shadow Kill. Belum berhasil mendapatkan siapapun. Mundur ke arah belakang, target mereka menuju ke arah satu turret terlebih dahulu. Oke, tapi resource-nya udah mulai habis. Diangkat. Oh, Tsunami Slam wedding! Tertakedown begitu saja, tidak ada short kill tambahan. Iron Shiki mundur ke arah belakang, Becky. Winter Crown save the day for this time. Iron Shiki versus everybody! Dan si P harus hilang di telan bumi bersama dengan seorang Becky. Dan ini bencana! Tim Liquid berhasil mendapatkan wipeout atas Navi. Maybe not today, maybe not tomorrow, and maybe not the next month. Dan dipastikan Navi masih punya kesempatan untuk menuju ke arah babak playoff. Tapi bukan season ini. Navi harus tertampar dengan kenyataan yang cukup pedih. Dan menyaksikan juga nanti match yang kedua dan ketiga. Kalau Onyx dan EVOS bisa menang, sudah dipastikan Navi tidak akan bisa lolos ke babak playoff di season ini. Tapi tim Liquid, mereka bangkit. 2-0 yang mereka kantongi. Evaluasi singkat mereka perlihatkan. Gameplay yang lebih flawless membuat mereka harusnya bisa merangkak naik dari posisi ke-7. Yap, itu dia ya. Not today, maybe one day untuk Navi sendiri. Sangat sulit untuk bisa mencetak kemenangan, tapi tim Liquid ID setelah kita melihat perdebatan mereka dari game yang pertama, di game yang kedua sangat jauh membaik sekali. Iron Shiki yang back on the track, especially ya di game yang kedua. Yes, tapi really nice try buat Navi sih. Yep. Worshipful, Kars, yang udah pastinya juga berjuang, semuanya lah ya. Tapi memang it is what it is. Hasil yang telah berbicara pula. Worshipful performs banget, tapi itu yang gak bisa gue bohongi sih. Permainan yang sangat luar biasa. Dari permainan dari Worshipful, tapi tidak bisa kembali karena tim Liquid too strong. Dan bahkan Iron
benar-benar menggila untuk di game yang kedua. Dan ini dia Bilang dia lagi mencoba untuk plan in. So mari kita dengarkan interview bersama dengan Bude Clara Bowser. Take it away. Dan tim Liquid akhirnya back on track. Mendapatkan kemenangan kembali dan pembuktian 2-0 di leg yang kedua. Hadir lagi nih, lama absen Aaron. Halo. Halo. Datang-datang, kemarin kalah. Hari ini menang, membawa kemenangan untuk tim Liquid ID. Benar, 2-0 di leg kedua. Makin mudah atau makin sulit sih buat kalian? makin mudah. Dari segi apa tuh? Segi tim, Dari segi tim. Hasilnya juga kelihatan ya, 2-0 ya. benar. Tapi Aaron, apa yang terjadi ketika Aaron kan sempat skip lumayan tuh beberapa match, menghilang bertapa atau apa Aaron? Lagi malas main Bude. Wah, bohong nih, bohong. Seru sih. Oke, nanti Aaron tarik napas dulu kayaknya lumayan ini ya. Tapi Bude penasaran ini Widi lagi sakit. Iya. Oh, keadaannya lagi kurang enak badan berarti untuk hari ini. Dari kemarin sih Bude, cuma sekarang kayak lebih sering batuk aja, jadi makanya pakai masker. Oke, makanya kita mendoakan supaya Widi cepat sehat dan bisa performnya lebih baik lagi. Tapi Amin. Widi, Bude penasaran kamu melawan Kars yang tadinya menjadi XP Lane dan sekarang menjadi Roam. Dari Widi sendiri gimana sih lebih susah melawan Kars di EXP atau sebagai Roam? Mungkin lebih susah di XP sih Bude, lebih gendong-gendong aja dia emang di XP. Berarti kalau dari kacamata sebagai sesama Roam, ini belum maksimal dari seorang Kars menjadi Roam. Butuh jam terbang aja sih Bude, kalau untuk potensinya harusnya kalau dari XP lumayan gampang sih pindahnya nanti ke ROM gitu. Oke, tapi 2-0 ini kita bakal langsung tanya ke Yeskiel. Yeskiel, 2-0 di game pertama itu lumayan menarik ya. Kayak menangnya atau permainan kalian tuh perang terus. Ini siapa yang ngajakin perang terus? Liquid? Navi? Atau memang kalian kepengen main seperti itu? Ya memang gameplay kita perang. Khusus match ini? Semua match sih. Oke, gameplay perang. Memang yang penting hajar gitu. Tapi kalau melihat dari game pertama kalian yang cukup lama, 20 menit. Dan gimana sih kalian ngelihat game seperti itu yang perang terus? Seru sih Bude, apalagi tadi ada chip kan, jadi lebih mikir aja kita. Ada chip, lebih berpikir. Tapi habis game satu tuh, tadi para caster juga melihat ada perdebatan sepertinya setelah kelar game. Ini berdua ada apa? Atau bertiga, berempat, berlima tadi? Pavian dan juga Aaron. Ada perdebatan kah tadi setelah game satu? Ya benar, debat. Debat apa tuh? Berdua dong. Ayo klarifikasi nih berdua di sini. Debat MLBB. Debat MLBB. Jadi untuk ngeriset ke game kedua. Enggak, kita debat siapa game terbaik. Ternyata MLBB. Yeay. Yeay! Dan juga HP terbaik Samsung. Yeay. Yeay! Wah, pintar sekali ya di sini ya. Oke, dan udah bulat berarti suaranya dari game 1 ke game 2 semuanya bulat ya berarti ya. Benar, bulat. Oke, tapi melihat dari mungkin semuanya kalian lakukan lebih baik di game yang kedua. Masuk ke dalam game kedua, Pavian. Ya, Wajah apa yang kamu munculkan tadi? kan seneng. Hehehe. Diajarin Iron itu. Oke, tapi seneng gak 2-0 melawan Navi hari ini? Seneng pasti seneng. Cuma kemarin kalah jadi nggak seneng. Itu dia. Ngomong-ngomong tentang kemarin ya, lanjut lagi maaf Aaron. Dengar gak kemarin ada yang bilang, kamu dark system. Dengar gak? Dengar. Terus tanggapanmu apa? Nggak ngomong sama camat. Dia soalnya bohong Bude. Kemarin aku ngobrol sama dia, lu main gak? Kata dia main kalau gua main. Terus pas gua main dia nggak main, berarti dia dark system. Oke, dibalaskan lagi ya. Dark system untuk dark system. Tapi ini membuktikan gak sih kalau kamu bukan dark system? Bisa menang loh. Enggak, gua dark system, Ryota dark system. Dua-duanya dark system. Benar sekali. Oke, memang cuma kalian berdua. Kenapa bisa menyandang gelar dark system dari kamu? Karena gua ketemu dia, gua nggak tahu nama dia siapa, jadi gua panggil dark system aja.
Oh, jadi kalau mau kenalan sama Aaron kalian harus sebut nama ya sebelum dipanggil Dark System. Tapi sekarang di MPL dia Dark System nggak? Enggak, Nggak. Aaron juga? Nggak berarti. benar. Kamu mengambil gelar Dark System ini? Ya, benar. Aaron lagi kenapa nih teman-teman? Tapi daripada Aaron kita ke Aran juga nih. Ke pojok yang ada di sana. Aran MVP game pertama. Menjadi MVP di game pertama. Player yang mungkin menggerakkan gamenya juga di dalam peperangan. Terus perang. Kenapa Bude? Gimana sih kamu ngelihat permainan kalian? Game satu dan game kedua terlihat cukup berbeda ya Aran? Kalau game 1 mereka lebih berani ngajak kita sih, jadi kita ladenin terus. Tapi yang di game 2 mereka mainnya lebih pasif, jadi kita yang gas terus jadinya. Oke, tapi melihat game satu dan game kedua berarti lebih enak kalau nggak diajak perang dong. Kalian yang lebih ngajak. Ya semakin musuhnya pasif semakin enak kita mainnya. Lebih enak. Ya. Tapi kalian 2-0 hari ini apakah Aran ada faktor, mana ya tadi ya? Ada Oh, Kodan ini. kayaknya. Ada Ada- Kodan. ada Kodan Kod- turun gunung loh. Ada Kodan juga, ada mbah aku juga yang nonton, jadi bisa membawa keberuntungan mungkin ya. Oh iya di situ ada Mbak. Mbak, halo. Ada yang mau kamu sampaikan gak sih? Ini kemenangan kamu persembahkan langsung untuk keluarga tercinta, untuk Kodan. Ya, aduh malu Bude ntar ya Bude. Oke di belakang ya. Tapi memang support system itu juga cukup penting. The coverage juga nggak bosan-bosan dan nggak lelah-lelah. Hebat banget di sini bersama dengan keluarga, sanak saudara dan Bude penasaran, kalian ada nggak sih yang di sini tuh yang langsung sebelum match Kodan ngomong sesuatu ada nggak? Kodan ada ngomong sesuatu nggak sebelum match Oh mulai? mereka, Kodan nyemangatin kita sih biar mainnya lebih lepas aja sih. Pakai teknik ancaman nggak? Oh, Bukan Enggak. Koed soalnya. Koed apa? Kodelwin. Sorry, maaf Koed. Kode Elwin ya, yang suka mengancam ya. Tapi di sini Kodan hadir membawa boostingan tersendiri. Kalian akhirnya mendapatkan kemenangan ditambah dengan cavalry, keluarga, semua. Bahkan BA-BA juga semuanya hadir. Masuk ke minggu yang ke-7. Siapkan kata-kata untuk minggu ke-7 dong. Lawan siapa? Minggu ke-7 berarti lawan siapa nih ya? Kita tanya. Siapa? BTR. Wah, top tim di atas. Kalian lagi di bawah nih. Gue belum pernah kalah lawan BTR. Woo! Oh, congrats kata Fabian. Jadi ingin melanjutkan dari nggak pernah kalah lawan Bigetron, pengen dilanjutin? Pengen banget. Pengen banget. Bakal jadi challenge besar nggak untuk kalian melawan tim papan atas seperti Bigetron? Lumayan sih, soalnya mereka lagi kuat. Ya, Bigetron lagi kuat, tim Liquid lagi apa? lagi joget. Jangan dong, mentang-mentang et. Tapi semangatnya pasti sudah diterima. Ada yang mau disampaikan mungkin untuk menutup minggu yang ke-6 ini dari Aaron? Terima kasih buat The Calvary sama semua fans yang udah datang hadir sini untuk nonton tim Liquid ID di MPL season 15 week ke-6. Terima kasih sekali lagi guys. Love you. Oke, dan itulah dia Aaron seperti kerasukan sesuatu, tapi mereka mendapatkan kemenangan 2-0, kemenangan lagi atas tim Navi. So, kasih tepuk tangan dan sambutlah tim Liquid. Depan, bang. Situ, ayo.